Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. اللهم يا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وألحقنا بالصالحين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Kembali kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat yang selalu dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung di halaman 207 alinea terakhir, Bayanul Qadaril Mahmud minal ulumil mahmudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Bayan al-qadaril mahmud min ulumil mahmudah. Minal ulumil mahmudah. Penjelasan kadar terpujinya ilmu-ilmu yang terpuji. Sejauh mana terpujinya ilmu-ilmu yang terpuji. I'lam annal ilma bihadzal i'tibari salasatu aqsamin. Ketahuilah sesungguhnya ilmu dengan memandang hal ini 3 bahagian. Qismun huwa mazmun qaliluhu wa kasiruhu. Sebahagian ilmu itu tercela baik sedikitnya dan banyaknya. Pokoknya sama sekali dia tercela. Wa qismun, dan sebagian lagi, huwa mahmudun qaliluhu wa kasiruhu, yaitu ilmu yang terpuji sedikit dan yang banyaknya. Wa kullama kana aksaru kana ahsan wa afdal. Dan manakala dia lebih banyak, dia akan lebih baik dan lebih afdal. Kalau ilmu yang terpuji sedikit dan banyaknya itu, sedikit terpuji, banyaknya terpuji, dan manakala dia bertambah banyak, maka dia bertambah baik dan bertambah afdal. Kemudian yang ketiga, wa qismun, dan sebagian yang ketiga, yuhmadu minhu miqdarul kifayah, bimiqdarul kifayah, yaitu yang terpuji daripada ilmu itu setakat seukuran kecukupan, sekadar cukupnya. Wala yuhmadul fadilu alaihi wal istiqsa'u fi, dan tidak terpuji dia lebih, kalau lebih dari yang secukupnya, dan wal istiqsa' fi, dan mendalaminya. Wa huwa mislu ahwalil badan, dan perumpamaannya seperti ihwal badan kita. Fa inna minha, maka sesungguhnya di sebahagian
yuhmadu qalilu wa kasiruhu, itu terpuji sedikitnya dan juga yang banyaknya, seperti kesehatan dan kecantikan, keindahan. Wa minha ma yuzammu qaliluhu wa kasiruhu kal qabhi wa su'il khalqi. Dan sebahagiannya yang tercela, baik ya sedikitnya maupun yang banyaknya, seperti yang buruk, yang keji dan buruk akhlak. Wa minha ma yuhmadul iktisadu fihi kabazlil mali. Dan di antara ilmu itu ada yang terpuji yang sedang-sedang atau sederhana, yang di tengah-tengah, umpamanya seperti membelanjakan harta. Maka sesungguhnya memboroskan atau menghambur-hamburkan harta tidak terpuji padanya, dan itu adalah pemborosan. Dan juga seperti kasyuja'ah, seperti berani. Fa inna tahawur la yuhmadu fiha, maka sesungguhnya membabi buta tidak terpuji padanya. Nah, berani terpuji, tapi kalau dia membabi buta tidak terpuji. Wa in kana min jinsis syuja'ah fakadzalika al-ilmu. Maka sesungguhnya daripada jenis keberanian itu, maka seperti itu juga ilmu. Ya, itu contohnya juga pada sifat, tapi ilmu juga seperti itu. Fal qismul madmum minhu qaliluhu wa kasiruhu huwa ma la fa'idata fihi fi dinin wala dunya. Dan bahagian yang tercela daripada ilmu itu, baik yang sedikit maupun banyak, ialah sesuatu yang tidak ada faedah padanya, pada agama dan juga tidak pada dunia. Fihi dararun yaghlibu naf'am. Karena padanya ada bahaya, mudarat, yang mengalahkan manfaatnya. Seperti ka ilmi sihri wa tal samat wa nujum. Ya, seperti ilmu sihir dan ilmu mantra-mantra dan ilmu nujum. Fa ba'duhu la fa'idata fihi aslan. Maka sebahagian dari ilmu itu tidak ada sama sekali faedahnya. Wa sarful umri alladhi huwa anfasu ma yamliku al-insanu ilahi ida'atun wa ida'atun nafis madmumatun. Dan menggunakan umur, memanfaatkan umur yang dia itu amat berharga yang dimiliki oleh manusia padanya, itu adalah kesia-siaan, ida'ah. Wa ida'atun nafis madmumatun. Dan menyia-nyiakan yang berharga itu adalah tercela. Wa minhu ma fi dararun yazidu ala ma yuzannu annahu yahsulu bihi min qada'i watarin fid dunya. Fa inna dhalika la yu'taddu bihi bil idafah ila dararil hasil minhu. Dan sebagiannya juga ada padanya bahaya, kemudaratan yang lebih dari apa yang diduga, bahwa dia sesungguhnya menghasilkan apa yang diinginkan daripada keperluan dunia. Fa inna zalika, maka sesungguhnya itu yang demikian itu tidak juga masuk hitungan sebagai ilmu yang terpuji. Meskipun dia ilmu itu dengan
dia mengingat atau mengingat kemudaratan yang hasil daripadanya. Ya, yang termasuk ya ilmu-ilmu yang netral yang bisa digunakan untuk kejahatan. Ya. Itu termasuk juga ilmu yang tidak terpuji. Seperti ilmu tentang cara berjudi. Dia bisa, kalau dia lihai berjudi, dia bisa menang dan manfaat untuk kehidupan dunianya. Tapi karena itu dia menyeret atau membawa kepada kejahatan, itu tidak dibenarkan. Satu alinea lagi. Wa ammal qismul mahmud ila aqsawayatil istiqsa. Adapun bahagian yang terpuji sampai ke ke ujung-ujung pendalamannya, yaitu fahuwal ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi wa af'alihi wa sunnatihi fi khalqihi wa hikmatihi fi tartibil akhirati 'ala dunya. Dan ilmu yaitu yang terpuji sampai maksimal pendalamannya, yaitu ilmu tentang Allah Ta'ala dan dengan sifat-sifatnya, dengan afalnya, perbuatannya, dengan kebiasaannya dalam makhluk sunnatullah, dan hikmahnya pada keteraturan pada susunan akhirat atas dunia, atau mendahulukan akhirat atas dunia. Fa inna hadza ilmun matlubun li dzati. Maka ini adalah ilmu yang dituntut pada asalnya, li dzati, ya. Wa walit tawassul ila sa'adatil akhirah, karena dia juga untuk menyampaikan kepada kebahagiaan akhirat dan memboroskan upaya atau mencurahkan upaya padanya sampai ke maksimal kesungguhan, itu kusur an haddil wajib, maka batas daripada had atau batas wajib. Fa innahu al-bahru alladhi la yudraku ghawruhu. Maka sesungguhnya itu ilmu tentang Allah itu adalah lautan yang tidak bisa dicapai kedalamannya, dasarnya. Wa innama yahumul haimun ala sawahili. Dan sesungguhnya orang-orang yang berenang di tepi-tepinya. Dan di ujung-ujungnya atau tepi-tepinya juga, sekadar apa yang mudah bagi mereka, dan tiadalah dapat menyelami sampai ke kedalamannya, ke ujung-ujungnya, kecuali para nabi dan para wali. Warasikhuna fil ilmi, dan yang sudah mapan, orang-orang yang mapan dalam ilmu, ala ikhtilafi darajatihim, dalam hal dalam berbeda-beda derajat mereka, dan memandang juga perbedaan kekuatan mereka dan perbedaan lebih kurangnya takdir Allah Ta'ala pada hak mereka. Wa hadza huwal ilmul maknun, dan inilah ilmu yang tersembunyi, alladzi la yustaru fil kutub, yang tidak ditulis dalam kitab-kitab, wa yu'inu ala tanabbuhi lahu ta'allum, tapi bisa menolong atasnya untuk mengingatkan baginya, ya, belajar. Jadi belajar bisa menolong untuk mengingatkannya. Wa musyahadu ahwalil ulama il akhirah, dan kesaksian hal ihwal ulama akhirat, kama sayati alamatuhum. Sebagai nanti akan dijelaskan tanda-tandanya.
standar. Nah, ini penjelasan mengingatkan kepada kita batas-batas sampai di mana terbuktinya suatu ilmu. Jadi ada 3 macam, yaitu ilmu yang tercela, baik sedikit maupun banyak. Ya. Kemudian ilmu yang terpuji, baik sedikit ataupun banyak. Nah, yang ketiga, yang di tengah, yang terpuji sekadar keperluan. Ya. Ya, yang dicontohkan di sini, yang tercela, baik sedikit maupun banyak, itu yang sudah disebutkan dalam ilmu-ilmu yang tercela, yaitu seperti sihir, seperti ahli nujum, ilmu-ilmu nujum, dan ilmu-ilmu sesembahan atau mantra-mantra yang meminta bantuan kepada makhluk-makhluk lain. Yaitu itu terpuji karena itu tercela baik sedikit maupun banyak. Karena dia tidak ada faedahnya pada agama dan juga tidak pada dunia. Kemudaratannya lebih dominan daripada manfaatnya. Ya, mungkin ada manfaatnya tapi kemudaratannya lebih dominan. Maka dia tercela, dia baik dia sedikit maupun banyak. Kemudian yang terpuji untuk secukupnya, ya seperti ilmu-ilmu belum sampai ke situ. Ilmu yang terpuji baik sedikit atau banyak dicontohkan di sini adalah ilmu menuju Allah. Dan ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya dan afalnya serta kebiasaan yang berlaku pada makhluk yang berjalan, yang berlaku dari kehendak Allah SWT, dan hikmah-hikmahnya dalam susunan atau urutan akhirat atas dunia. Nah, itu ilmu yang luas, ya, ilmu yang seperti laut yang kita hanya bisa menceburinya di tepi-tepinya, tidak sampai ke menyelam ke dalam dasar lautnya, kecuali para nabi dan para wali dan orang-orang yang memang sudah mapan makamnya dalam ilmu. Ya, dari dalam berbagai peringkatnya. Ya, ada yang sudah makamnya sangat tinggi, ada makam yang menengah, dan ada makam yang masih pemula atau rendah. Nah, itulah yang dijelaskan oleh sementara dalam paragraf-paragraf yang sudah kita baca itu. Silakan kalau ada yang mau ini. Ya. Terpuji dan tercelanya ilmu ini, apakah dinilai pada saat pemanfaatannya atau dimulai sejak mempelajarinya? Karena bagi pendidik itu ilmu-ilmu tentang kesehatan itu juga dipelajari juga. Gimana? Ya, itu kan ada tujuan tertentu. Ya, seperti ilmu tentang segala yang diharamkan, ilmu tentang komposisi kimiawi minuman keras, ilmu tentang sel-sel babi, itu semuanya diperlukan, tapi bukan untuk diamalkan, ya, bukan untuk diamalkan, tapi itu untuk masuk dari ilmu seperti ilmu biologi, ilmu kimia, itu kan masuk dalam lingkup itu diperlukan, terpuji dia di sekadar
diperlukan. Ya. Seperti itu tadi, ilmu perilaku, ilmu jiwa, ilmu apa itu diperlukan. Bagi penyidik, ilmu-ilmu yang itu diperlukan. Sekedar perlu itu dia terpuji. Tapi bukan untuk digunakannya. Misalnya untuk dibuat ilmu tentang minum keras. Cara membuat, lalu dia buat dan dia minum, bukan itu tujuannya. Cuma untuk menentukan apakah ini minuman keras atau tidak. Tentu dianalisis berapa kadar alkoholnya. Nah, itu perlu. Nah, itu yang disebut ilmu yang terpuji sekadar keperluan, al-kifayah. Dilihat tingkat keperluannya. Ya, ada yang keperluannya tidak terlalu apa, tapi dia berbahaya itu termasuk tercela dia. Ya. Iya, tapi bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang itu. Nah. Jadi kita boleh belajar itu terbatas ya. Iya. Ilmu yang ketiga terbatas dia. Sebetulnya kan semuanya yang jelas-jelas dia membawa kepada yang haram dan memproduksinya juga haram, itu dan juga berbahaya kepada agama dan dunia, maka itu dia sama sekali dia ilmu yang tercela. Ya. Tentang waktu kemarin. Katanya dia mana itu? Kan dokter. Ya. Ngajar di fakultas hukum. Tapi disebutkan mana akidah uluhiyah dan akidah asmaul sifat. Katanya kemudian mana bukan dia. Ya. Ya, itu masalahnya. Ya, di MDI atau IKMI itu kan sudah ada kode etiknya. Tidak menyampaikan hal-hal yang khilafiyah. Ya. Tidak memihak kepada salah satu masalah khilafiyah atau mencela lawan. Ya. Dan masalah-masalah yang khilafiyah itu sebetulnya tidak perlu disampaikan.